Oke, yuk kita lanjutin ngobrol. Ini soal politik kita. Ini besok tuh Bung Rocky, Menteri Menkominfo Johnny G. Plate itu akan dipanggil kembali oleh Kejaksaan Agung. Nah, kalau sudah sampai 2 kali dipanggil ini kan berarti ada yang serius ya. Pasti ada temuan-temuan yang membuat Kejaksaan Agung lebih akan mendalami lagi. Biasanya kalau kayak menteri cukup panggil sekali udah selesai gitu. Tapi dalam kasus Johnny G. Plate ini memang agak berat karena ternyata adiknya sendiri yang juga diperiksa itu Alexander Plate itu sudah mengembalikan yang dia sebut sebagai fasilitas dari kontraktor BTS itu sampai 500 juta sekian gitu. Ini satu sisi, ini politik korupsinya kita pisahkan. Tetapi tetap saja kasus ini kemudian masih dikaitkan dengan situasi politik sekarang, Bung Rocky, berkaitan dengan reshuffle kabinet, orang bicara begitu. Sebenarnya kalau ini tidak ada nuansa politik yang terlalu berat, sebenarnya dengan mudah Pak Jokowi harusnya. Begitu dia diperiksa oleh Kejaksaan Agung, setidaknya dinonaktifkan dulu, begitu ya, memberi dia kesempatan itu. Tapi karena ada nuansa politiknya jadi berbeda. Dan kita tahu kan ada Menteri Pemuda dan Olahraga sudah secara resmi mengundurkan diri, mengajukan pengunduran diri. Tapi Pak Jokowi sampai sekarang tidak berani ngambil langkah reshuffle gitu ya, dan para buzzer juga tidak dorong reshuffle gitu. Ya, itu urusannya dengan Johnny G. Plate. Tetapi yang akan terpuruk adalah Anies Baswedan. Kan logikanya begitu akhirnya tuh. Jadi kita lihat bahwa yang cemas sebetulnya adalah kelompok Anies Baswedan yang merasa bahwa memang sangat mungkin dia hilang dari percaturan politik itu. Karena tekanan pada Plate artinya tekanan pada Nasdem, tekanan pada Surya Paloh tuh. Dan kelihatannya Pak Surya Paloh udah mulai ragu bahwa dia bisa meneruskan proyek Anies Baswedan ini kan. Jadi ini yang kita sebut dari awal bahwa Anies Baswedan sebetulnya juga jadi Trojan horse aja. Semacam tunggangan dari Nasdem untuk memungkinkan Nasdem itu ya terhindar dari dapat sprindik misalnya tuh. Tapi terlalu jauh hitungannya. Ini kemudian menimbulkan lagi spekulasi bahwa bisakah Anies masuk di dalam soal memimpin kembali integritas, sementara partai yang mengusung dia itu kalau Johnny Plate hari ini nggak pulang langsung ditangkap kejaksaan, itu artinya ini partai buruk juga kan. Jadi kalau dikatakan iya tapi kami udah balikin, iya siapa yang kembalikan tuh? Seseorang yang bernama Alex. Siapa Alex itu? Adiknya Johnny Plate. Kan di situ kaitannya tuh, nepotismenya pasti di situ tuh. Bagaimana mungkin dia beroperasi di kontraktor BTS itu kalau dia bukan adiknya Johnny Plate? Hal yang sama juga terjadi dulu waktu Andi Malarangang dengan adiknya Jul Malarangang. Jadi kelihatannya pola ini berlanjut, nggak ada belajarnya nih. Itu yang menyebabkan Surya Paloh akhirnya linglung juga akhirnya. Dan seluruh semangat masyarakat sipil untuk mendukung Anies misalnya ya hancur aja, habis kan. Jadi nggak bisa lagi kita bilang bahwa ya Anies akan diasuh oleh satu relawan yang betul-betul murni. Ya relawannya mungkin murni, tapi proposal politik Nasdem itu akhirnya cacat. Dan Jokowi tentu tahu ini dari awal, karena itu diumpan-umpankan aja kasusnya pelan-pelan. Sekarang dipanggil pertama, dan langsung disinyalkan bahwa oh ini nepotisme antara menteri dan adiknya tuh. Tapi orang akan bandingkan di tempat lain apa yang terjadi, sama juga tuh. Jadi bagian-bagian ini memungkinkan kita menganalisis bahwa politik ini akan berantakan. Jadi ya udahlah, ini semua lembaga survei yang jagoan Anies pada Johnny Plate, artinya saya mengerti apa yang terjadi dengan nasib saya di Nasdem misalnya. Kalau Nasdem, jadi jangan anggap ini enteng, karena ini satu upaya memang untuk mengendalikan politik. Iya. Dan belum lagi kalau kita kemudian lihat ininya ya, lihat siapa yang menyelidiki. Kita kan selalu singgung soal bagaimana posisi Kejaksaan Agung dengan PDIP kan. Itu sebenarnya memang erat kaitannya dengan masalah politik. Tapi sekali lagi kita mesti disclaimer, soal korupsi harus dipisahkan dengan soal politik. Tetapi bahwa kemudian ada peristiwa korupsi dan itu kemudian dimanfaatkan oleh lawan-lawannya, ya jangan disalahin lawannya, salah sendiri kenapa lu korupsi kan gitu. Itulah perencanaan politik itu mesti bersih dari A sampai Z. Dan kalau di tengah jalan Nasdem mungkin harusnya berpikir, ini kalau kita dorong-dorong soal integritas, soal antitesisnya Jokowi, jangan-jangan Jokowi udah punya super tesis sebetulnya tuh terhadap keadaan ini kan. Nah itu yang menerangkan kenapa Surya Paloh kasak-kusuk kemana-mana, pergi dengan Prabowo, macam-macam gitu kan. Ini juga akan jadi alasan kalau kekacauan ini berlanjut, maka ada alasan Pak Presiden keluarin perpu aja bahwa ya nggak ada calon presiden, yang ada cuma Prabowo misalnya. Ganjar juga satu waktu ikut jejak Johnny Plate misalnya, karena ada kasus IKTP yang masih gantung di KPK.
Jadi kalau terjadi eskalasi, semua calon ini akan bermasalah, lalu nggak ada calon presiden. Lalu presiden akan bilang, ya karena nggak ada calon, maka kita tunda pemilu kan. Karena tetap kita mesti awasi kecerdikan dari istana untuk ngatur-ngatur isu supaya pemilu ditunda. Supaya ada kesempatan Pak Jokowi untuk konsolidasi lagi kekuasaan yang betul-betul memang udah lumpuh itu. Jadi ini soalnya tuh. Nah karena itu dari awal Pak Prabowo udah kasih sinyal, nggak bisa, ini pemilu mesti lanjut tuh. Demikian juga Ibu Mega tuh. Pada akhirnya yang akan lanjut cuma Ibu Mega dan Pak Prabowo, berkoalisi lah mereka. Prabowo dan Puan misalnya, tapi nggak ada lawannya, maka pemilu ditunda juga kan, kalau nggak bisa kalau cuma satu calon kan. kita cuma bikin skenario yang paling radikal lah gitu kan. Ya nggak. Saya kira sekarang orang mesti jadi lebih paham kan banyak waktu itu banyak orang apain sih nih FNN dan Bung Rocky selalu bicara soal penundaan pemilu. Sekarang mereka baru kaget-kaget ketika seorang hakim di pengadilan tingkat pertama saja, hakim perdata aja bisa membuat penundaan pemilu gitu. Apalagi ke istana kan. Iya. Bahkan pintu paling kecil yang orang nggak duga itu bisa dimasuki untuk ide itu. Jadi semua ide buruk tentang politik sekarang ada di istana. Jadi mereka akan cicil tuh apa yang bisa memungkinkan pemilu ini ditunda. Jadi kita sebaiknya berpikir terus ke situ. Jadi arah akal dan hati kita adalah mempersoalkan dua hal. Pertama, kebusukan istana. Dan kedua, ada permainan-permainan politik yang disponsori oleh lembaga-lembaga survei. Yeah. Kita tahu bahwa itu paralel, tapi semuanya akhirnya berantakan. Ya. Oke, jadi artinya semua ini apapun manuver-manuver politik itu ada kaitannya ke situ ya. Tapi pertanyaan saya tadi, mengapa sampai sekarang Pak Jokowi kasih kelihatannya ragu, tidak ada tanda-tanda untuk melakukan reshuffle, padahal sebenarnya kan dengan mundurnya Menteri Menpora itu kan itu bisa dilakukan reshuffle walaupun bersifat parsial gitu. Ya, saya kira Jokowi nggak di situ lagi fokusnya tuh. Dia merasa ya reshuffle nggak reshuffle, yang penting dia mesti pastikan bahwa menteri-menteri yang sekarang itu jangan mundur dulu tuh. Dan Airlangga udah kasih sinyal bahwa dia bisa bikin koalisi sendiri itu. Demikian juga Caimin, walaupun kita tahu mereka loyalis Jokowi, tapi kita tahu juga ini mereka politisi yang lihai. Saya nggak mau sebut licik lah, lihai gitu, untuk lihat momentum tuh. Jadi bayangkan pada saat reshuffle misalnya nanti mau diumumkan, tiba-tiba dua menteri ini bilang, oke, sekalian kami di reshuffle Pak, Airlangga minta di reshuffle, terus Caimin minta di reshuffle, atas permintaan sendiri tuh. Ya hancurlah teori reshuffle itu kan. Jadi sekali lagi kita lihat bahwa kursi-kursi, kaki-kaki kursi di istana itu memang udah retak, udah ya tinggal dipakai selotip sebetulnya. Goyangan kecil itu ambruk semua meja sidang di istana. Karena bagaimanapun juga tetap ya, meskipun Menteri Pemuda dan Olahraga itu salah satu kementerian yang ya portofolionya nggak prestisius gitu ya, duitnya juga nggak gede di situ gitu ya. Tapi tetap saja itu jabatan menteri, dan ada seorang Zainuddin Amali itu memilih, ini kan yang nggak masuk akalnya di situ. Dia memilih menjadi wakil ketua umum PSSI ketimbang dia bertahan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini kan pasti ada sesuatu yang ada yang tersembunyi di balik itu gitu, Bung Rocky. Ya, Caimin kayaknya lagi begitu tuh. Lagi berupaya untuk dia mau mundur dari menteri sekarang itu kedudukannya, lalu dia mau jadi mungkin kepala asosiasi petani durian. Caimin kan wakil ketua DPR kan dia. Iya, wakil ketua DPR, tapi dia mungkin akan bilang bahwa saya dia mau berhenti jadi ketua DPR karena mau fokus jadi kepala asosiasi petani durian misalnya. Dan itu juga sesuatu yang akan menghebohkan nanti itu. Karena kalau Caimin punya cara, dan dengan itu mungkin Caimin mau kasih sinyal bahwa apa sih artinya kekuasaan tuh. Jadi sekali lagi segala hal yang berbau kebusukan politik itu begitu ditata makin rapi, justru baunya makin tajam tuh. Nah Pak Jokowi tahu bahwa yang dia akan tata itu nggak mungkin lagi jadi rapi itu, karena dia sendiri udah nggak rapi main politiknya. Iya. Dan ini kan kelihatan ya sinyal-sinyal bahwa KIP mulai berantakan, seperti dikatakan oleh Golkar yang dia menyatakan bahwa terbuka kemungkinan mereka untuk berlebur dalam koalisi Indonesia Raya bersama dengan PKB dan Gerindra, dan kemudian Erlangga Hartarto juga menyatakan dia tetap komunikasi dengan Caimin masih terus berjalan. Dan ini semakin menarik, sementara Kak Caimin sendiri sudah hampir dapat kepastian bahwa tidak mungkin digandeng oleh Prabowo. Jadi saya kira ini manuvernya menarik dan konfigurasinya juga makin menarik juga. Ya kalau kita lihat dari atas, yang paling cemas sebetulnya Ganjar tuh, karena nggak jelas arahnya mau dikemanain itu.
Ya mungkin diam-diam dia cari arah kemana, tapi mestinya Ganjar itu ngamuk aja. Buat dia dipermainkan oleh Jokowi, itu lebih jelas. Jadi Ganjar bilang aja, saya mundur dari wacana pencapresan. Karena saya mau fokus untuk ngurus banjir di Semarang misalnya. Itu lebih enak buat dia. Supaya dia tanam moral baru untuk periode 2029. Kalau dia masih ada di sini, itu kayak ngapung di atas air kotor tuh, dan nggak ada yang mau nyelamatin dia kan. Jadi buat Pak Ganjar, saya sarankan, bikin konferensi pers, katakan bahwa ketidakpastian politik membuat saya ragu untuk menguji diri di dalam politik yang kotor ini nih. Maka saya berhenti untuk bahkan mencalonkan diri. Tim sukses akan saya bubarkan tuh. Sosial media saya sebaiknya saya pindahkan aja jadi tempat orang bermain-main tuh. Jadi sebetulnya Ganjar punya satu kesempatan untuk memulihkan kembali moralitasnya itu dengan mundur sebagai capres. Ya. Dan kalau kita lihat fenomena yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini kan menunjukkan bagaimanapun juga mereka sudah menata rapi untuk mempertahankan kekuasaan dan bagi-bagi kekuasaan di antara mereka ternyata diberantakan gitu ya. Oleh faktor yang tidak pernah mereka duga gitu. Dan mereka nggak pernah duga bahwa masalah-masalah ini bisa dikacaukan oleh satu kejadian di atas di belakang mobil Rubicon. Iya, makanya itu maksud poin saya itu. Bayangkan itu satu peristiwa yang kelihatannya sama sekali tidak berhubungan, peristiwa kecil, tapi tiba-tiba bisa merentet jadi rentetan besar gitu dan bisa merambah kemana-mana gitu. Ya, saya baca akhirnya semua orang netizen melaporkan ada pejabat di pemerintahan Kota Madya Bogor yang jabatannya kepala dinas perhubungan tapi kekayaannya puluhan miliar. Gimana coba tuh? Jadi rakyat sekarang mulai mewatch itu dan masing-masing tentu akan sibuk untuk mencari alasan itu. Dan kita lihat olok-olok rakyat terhadap para pejabat kita itu udah gila-gilaan itu kan. Bahkan kita nggak pernah sadar bahwa rakyat mampu untuk mengulik-ngulik kekayaan para pejabat ini kan. Ya Pak Jokowi paham nggak itu tuh? Sementara dia masih berupaya galang gulung. Jadi sekali lagi tuh moral kita itu memang udah hancur. Dan mereka yang ingin memulihkan moralitas bangsa itu sebaiknya mundur dari semua aspek kekuasaan tuh. Sebagai capres lah, sebagai menteri segala macam. Supaya ada tunas baru kita tumbuhkan dari masyarakat sipil yang betul-betul lagi konsolidasi diri untuk mengawasi soal kemiskinan, soal disparitas segala macam, soal hak asasi manusia. Jadi kita ada dalam satu era di mana memang diperlukan revolusi bukan sekedar secara mental tapi secara material. Ya. Nanti saya kira one day kita akan bisa menulis sejarah. Saya tidak tahu, mungkin seperti apa nanti. Apakah Rubicon Factor atau Rubicon Revolution? Gitu, kita tidak tahu apa yang. Ya, nama Rubicon di Indonesia itu jadi sinyal untuk membuka banyak peristiwa. Tapi jangan sebutin karena nanti banyak Rubicon yang dijual murah dan orang nggak mau beli. Karena takut dianggap punya harta. Oke, seperti Harley Davidson yang kemarin di Lego di platform platform internet ya. Jadi sebetulnya soal kita balik pada kesepakatan kita bernegara untuk membersihkan politik dari unsur-unsur kemaksiatan yang dari awal kita deteksi dan sekarang dia baru bekar. Ya. Kita cuma kasih ide saja, Bung Rocky. Yang mau nulis politik, Anda bisa juga lihat faktor Rubicon tadi dari sisi politik. Anda mau menulis tentang psikologi, tentang pamer kekayaan, Anda juga bisa mulai dari situ. Anda mulai lihat keadilan sosial juga mulai dari situ, kontrasting ada semua. Jadi saya kira ini memang saya kira ini membuka kotak Pandora ya, Rubicon ini, faktor Rubicon ini jadi. Ya itu kadang-kala kata, misalnya dulu ada buku Lexus and the Olive Oil gitu untuk memperlihatkan persaingan antara kapitalis yang di dalamnya ada juga unsur agama itu siapa dulu Farid Zakaria yang nulis. Sekarang Rubicon itu jadi semacam sinyal itu. Orang bisa mulai masuk dengan istilah Rubicon untuk memperlihatkan bahwa Indonesia itu ada Rubicon, ada tukang beca itu. Di antaranya ada kekuasaan dan kekuasaan itu selalu ingin untuk menyelamatkan diri. Tapi kekuasaan yang berupaya untuk lari pakai Rubicon itu kalau dikepung tukang beca itu artinya berhenti juga nanti. Oke, Rubicon versus tukang beca dan kita tetap 0% ya, Bung Rocky posisinya jelas. Oke. Thank you.